Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1625 sampai tahun 1627. Bab 1625, Battle of the Flame Giants. Pedang raksasa api itu sebenarnya adalah senjata ajaib dengan kekuatan luar biasa. Sebuah pedang dipotong, sejumlah besar api kiang muncul dari bilahnya, tak tertandingi. Landen Sen terkejut, dan segera menggunakan 9 perubahan roh pendarahan, berubah menjadi pose kera besar setinggi 1000 meter. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia benar-benar akan diretas sampai mati oleh raksasa api ini. Landen Sen dengan cepat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membangkitkan kembali Gunung Bingpo. Gunung kristal es besar yang jatuh ke samping segera terbang kembali ke kera raksasa. Mengaum. Kera raksasa mengeluarkan raungan keras, mengambil gunung es, melepaskan kekuatan gaibnya, dan menghancurkan raksasa api di tangan raksasa api. Dentang. Cahaya dingin yang menyilaukan meledak dari tubuh Gunung Bingposan bertabrakan dengan 7 api matahari dari pedang raksasa api, dan sebuah ledakan keras terdengar, dan sejumlah besar cahaya putih dingin dan api saling terkait dan bertabrakan satu sama lain, mengguncang langit. Rao diberkati oleh kekuatan supernatural dari Great Mountain Great Ape, kekuatan Gunung Bingpo masih lebih lemah dari Flame Great Sword, dan cahaya dingin langsung ditekan oleh api. Badai api menghantam, dan pedang serta perisai di tubuh kera raksasa itu pecah menjadi beberapa celah, yang pecah secara langsung, dan terbang jauh. Oh sial! Kera besar segera bangkit dari tanah, potongan-potongan besar rambut di tubuhnya hangus, dan tubuhnya penuh dengan asap hitam, tampak agak menyedihkan. Tanpa diduga, dia bahkan tidak bisa mengalahkan boneka yang menjaga gawang. Tanpa bicara, kekuatan boneka roh api ini terlalu mengerikan. Raksasa api itu awalnya adalah basis kultivasi dari puncak Yuan Ying, biksu-biksu besar yang lebih kuat dari Yuan Ying kemudian lebih dari 1,5 kali lebih kuat, dan mereka juga memiliki kekuatan magis yang kuat seperti api sengit kiang. Mengaum. Raksasa api mengeluarkan raungan rendah yang berat, tidak memberi Landen Sen kesempatan untuk bernapas, bergegas menuju kera raksasa, dan menebas dahi kera raksasa itu. Rambut Landen Sen di tubuhnya berdiri, dan segera mengangkat Gunung Bingpo untuk melawan. Dentang. Suara bantingan keras lainnya datang, dan kera raksasa itu bahkan mengambil Gunung Bingpo dan terbang keluar. Landen Sen mengalami pendarahan dari sudut mulutnya, membakar seluruh tubuhnya, dan daging di antara dada dan perutnya hangus dan berdarah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa boneka bisa sekuat itu. Melihat kera raksasa jatuh ke tanah, raksasa api itu tampaknya sedikit bersemangat, mengeluarkan beberapa raungan bernada tinggi, dan terus berlari ke arah Landen Sen, bersumpah untuk tidak berhenti tanpa memotong kera raksasa itu sampai mati. Tidak baik. Vera di samping melihat bahwa situasinya tidak baik, dan segera melemparkan cincin naga, pada naga dan cincin emas Phoenix di tangannya, memainkan sejumlah besar kekuatan spiritual di udara. Saya melihat bahwa anak panah besar yang diukir dengan pola naga asli bercahaya dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan suara nyanyian naga terdengar samar-samar. Anak panah besar itu berubah menjadi hantu naga emas dengan panjang tubuh beberapa ratus meter. Dengan raungan panjang, Jinlong, membawa kekuatan yang tak tertandingi, terbang menuju raksasa api. Ketika raksasa api itu akan menebas kera raksasa itu, naga emas itu menabraknya dengan kecepatan kilat. Ledakan. Suara ledakan mengerikan itu seperti petir di langit yang cerah, naga emas dengan kuat mengenai dada raksasa api, dan angin kencang meniup langit. Raksasa api itu terlempar ke udara oleh ledakan dahsyat, dan tubuhnya yang besar langsung menghantam aula istana Tianxing emas. Saya tidak tahu terbuat dari apa aula utama istana Tianxing ini, sangat sulit dan tahan terhadap 7 matahari yang terbakar. Pukulan naga emas menyebabkan raksasa api itu menderita kerusakan parah, dan api kiang di dada dan perut raksasa itu jauh lebih lemah. Cincin emas naga dan Phoenix layak menjadi yang pertama dari 3 harta besar di timur, dan Vera baru saja mencapai cincin naga, kekuatannya lebih kuat daripada Qishanqin. Tetapi cincin emas naga dan Phoenix hanyalah senjata ajaib dengan fungsi tunggal, jauh lebih rendah daripada kemampuan khusus yang kuat dari Qishanqin. Dengan pukulan kuat Vera, Landen Sen memiliki kesempatan untuk bernapas. Anakku, boneka ini sangat kuat karena api 7 matahari. Jika api 7 matahari pada tubuhnya melemah, kekuatan pertahanannya akan sangat berkurang. Seira terbang keluar dari kantong binatang roh Landen Sen dan berteriak keras. Situasinya sangat kritis sehingga Seira tidak bisa duduk diam lagi, bahkan jika dia tidak cukup kuat, dia ingin keluar dan membantu Landen Sen. Ini baik. Kera besar segera bangkit dari tanah, lapisan energi perang suci membakar seluruh tubuhnya. Dia mengambil kesempatan itu, mengangkat Gunung Bingpo dan melemparkannya ke arah dada raksasa api itu. Memanggil. Gunung es besar itu menghantam seperti meteor, membawa lapisan badai salju yang membeku dengan kekuatan yang menakutkan. Sama seperti raksasa api menghantam Vera, dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia mengulurkan lengannya dan mencoba menahan Gunung Bingpo yang terbang. Ledakan.
Gunung Bingpo menghantam lengan raksasa api itu, dan badai salju yang hebat sedikit melemahkan api pada raksasa api itu. Meskipun Qiang Fierce Fire luar biasa, Gunung Bingpo dapat dianggap sebagai senjata ajaib dengan atribut air, menahan kekuatan spiritual api. Setelah memukul raksasa api itu 2 kali berturut-turut, kepercayaan diri Landen Sen melonjak. Vera terus mendesak naga dan cincin emas Phoenix untuk menyerang, dan kera raksasa itu menghancurkan Gunung Bingpo menuju raksasa api. Seira juga menggunakan ilmu hitam untuk bekerja sama. Bum bum. Di bawah serangan bersama dari 3, raksasa api mundur lagi dan lagi, tidak tahan untuk sementara waktu. Segera, raksasa api itu terpaksa mundur beberapa ratus meter di depan aula utama. Mengaum. Raksasa api itu sangat marah, dan pedang raksasa api di tangannya terayun dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sejumlah besar cahaya pedang mengalir keluar. Lampu pedang merah menyala yang berselang-seling itu berubah menjadi benang sutra merah menyala, lalu benang sutra membentuk jaring raksasa dan menekan ke arah Landen Sen dan Vera. Ubah pedang menjadi sutra. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, dan dia tidak menyangka bahwa boneka ini bahkan akan menampilkan seni pedang tingkat tinggi. Mengubah pedang menjadi sutra adalah kekuatan magis unik perbaikan pedang, ditandai dengan sutra pedang yang sangat tajam. Para biksu di periode Yuan Ying tengah menunjukkan kekuatan magis dari mengubah pedang menjadi sutra, dan bahkan merobek-robek harta karun kuno teratas. Formasi pedang Jiuli Landen Sen sebenarnya adalah cara untuk mengubah pedang menjadi sutra. Kekuatan magis raksasa api untuk mengubah pedang menjadi sutra, sutra pedang membawa api Qiang, dan cakupannya sangat luas, kekuatannya hampir 10 kali lipat pedang biasa berubah menjadi kekuatan magis sutra. Melihat jaring raksasa pedang merah berapi-api menghantam, kulit kepala Landen Sen mati rasa, dan kekuatan taktik pedang raksasa api itu agak mengejutkan. Bahkan biksu besar di akhir Yuan Ying tidak bisa menahan pukulan ini. Kedua wanita itu, Vera dan Seira, tampak ketakutan. Kalian berdua, datang ke sisiku. Landen Sen berteriak keras pada saat kritis. Kedua wanita itu tidak ragu, dan segera melintas ke sisi Landen Sen. Ametispa, sekarang. Landen Sen mengeluarkan ametis papirus dari cincin penyimpanan dengan kecepatan kilat, dan kemudian dengan panik menyuntikkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam jimpa. Jimpa ungu itu naik selebar 100 meter dan membungkus ketiga orang itu seperti pangsit. Sebuah hantu kura-kura raksasa berwarna ungu emas muncul di jimpa. Kulit kura-kura bersinar dengan cahaya ungu yang mempesona, dan kekuatan pertahanannya naik sampai ekstrim. Bah bah bah. Saat berikutnya, jaring raksasa yang dibentuk oleh kawat pedang jatuh pada cangkang kura-kura dari hantu armor raksasa ametis, membuat suara keras seperti memotong kaca, percikan memercik di mana-mana. Landen Sen yakin bahwa ametispa bahkan dapat menahan sinar cahaya dari Divine Clarity bawaan untuk sesaat, dan tidak ada alasan untuk tidak dapat menahan pukulan ini. Bab 1626, Deja Vu. Mengaum. Roh kura-kura raksasa ametis dalam batu ametis dengan keras mengeluarkan geraman yang berat, dan kekuatan pertahanannya naik sampai ekstrim. Raksasa api itu mengubah pedangnya menjadi sutra dengan sekuat tenaga, dan kekuatannya luar biasa, dan hantu kura-kura raksasa kecubung tampaknya gemetar. Retak. Kawat pedang merah menyala meninggalkan sedikit celah pada kulit kura-kura raksasa ametis, tapi itu tidak cukup untuk menghancurkan pertahanan kura-kura raksasa ametis itu. Pada akhirnya, setelah satu pukulan, Landen Sen, Vera, Seira dan ketiganya tidak terluka sama sekali. Kulit kura-kura raksasa ametis itu tidak pecah, tetapi roh alat itu sangat melemah dan sulit untuk menahan serangan lain oleh raksasa api. Ametispa perlu melakukan pemanasan untuk jangka waktu tertentu untuk mendapatkan kembali kemampuan bertahannya. Landen Sen menghela nafas lega, dan mengambil ametispa. Berkat harta ini, adalah mungkin untuk menahan pukulan mengerikan dari Flame Giant. Baik Vera dan Seira juga merasa lega. Meskipun raksasa api adalah boneka, mereka memiliki tingkat kecerdasan tertentu yang rendah. Melihat pukulannya yang keras dengan seluruh kekuatannya, dia gagal membunuh penyusup itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit dan mengaum dengan geram. Untuk melepaskan pukulan yang mengubah pedang menjadi sutra sekarang, itu hampir memakan lebih dari setengah api Qiang, dan api Qiang di tubuhnya jelas melemah. Landen Sen mengambil kesempatan ini untuk melakukan 9 perubahan roh darah lagi, berubah menjadi kera besar Qingshan, dan mengingat Bingposan. Mengaum. Dengan raungan yang keras, kera raksasa mengangkat gunung es dan menabrak raksasa api. Vera juga membuang cincin Phoenix di antara cincin emas naga dan Phoenix, dan meluncurkan serangan sengit pada raksasa api. Seira masih menggunakan ilmu hitam untuk membantu mereka berdua. Di bawah pengepungan 3 orang, raksasa api itu benar-benar tidak dapat melawan, dan 7 api matahari di tubuhnya masih dikonsumsi. Kemampuan kuat raksasa api sepenuhnya dipelihara oleh api Qiang, dan api Qiang pada tubuh bukanlah api yang tak berujung. Nyala api sekarang melemah tajam, dan kekuatan tempur raksasa api juga telah sangat berkurang. Mati untuk Lao Su.
Kera besar itu mengeluarkan teriakan yang menakutkan, dan kekuatan ilahinya dilepaskan sampai ke puncaknya. Gunung es di tangannya seperti bola meriam, mengenai dada raksasa api. Ledakan. Suara berat teredam datang, dan dada raksasa api itu dihancurkan ke dalam lubang dan jatuh ke tanah. Kera besar itu memiliki rambut yang hiruk-pikuk, mengangkat kakinya yang mewah, dan menginjak raksasa api langsung di tanah, mengangkat gunung Bingpo di tangannya dan menghancurkannya terhadap raksasa api di bawahnya. Bum-bum. Kekuatan kasar Kingshan Giant Ape terlalu luar biasa, dan kekuatan gunung Bingpo tidak jarang, dan nyala api raksasa dapat menahan serangan seperti ini. Setelah dihancurkan puluhan kali, raksasa api itu perlahan-lahan kehilangan mobilitasnya, dan 7 api matahari di tubuhnya perlahan-lahan padam. Dada raksasa itu menabrak lubang besar oleh kera raksasa. Sungguh menakjubkan bahwa bahan baku tubuh raksasa api ini sebenarnya adalah kayu. Kayunya berwarna abu-abu timah, dan serbuk gergaji itu mengandung sedikit aura. Jelas, ini bukan kayu biasa. Landen Sen belum pernah melihat kayu keras seperti itu sebelumnya, tetapi dia terlalu malas untuk merasa penasaran. Para beku di zaman kuno membuat hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh para beku saat ini. Tidak lama kemudian, raksasa api itu mati sepenuhnya. Landen Sen akhirnya melepaskan, terengah-engah. Kera besar itu berubah kembali menjadi tubuh manusia. Vera terus-menerus berdarah dari sudut mulutnya karena rangsangan yang berlebihan, wajahnya yang cantik sangat pucat, dan kedudukannya sedikit tidak stabil. Melihat napasnya sangat lemah, Landen Sen meminta Seira untuk membantunya berdiri. Raksasa api itu menghabiskan beberapa waktu untuk mereka, dan Landen Sen merasa bahwa jumlah energi pertempuran Seng yang di tubuhnya kurang dari setengah. Waktu hampir habis, dan dia tidak tinggal, dan berjalan lurus menuju aula utama Istana Tianxing. Perlu disebutkan bahwa aula Istana Tianxing yang besar di depan Anda benar-benar mewah, dengan arsitektur yang indah, emas yang berkilauan, dan memancarkan semburan cahaya. Gerbang istana ditutup, Landen Sen dengan waspada meringkas pedang dan perisai untuk melindunginya, dan kemudian perlahan-lahan membuka gerbang. Adegan yang tidak terduga terjadi. Begitu Landen Sen membuka gerbang istana, pengisapan yang sangat kuat datang dari istana, dan 3 Landen Sen Seira Vera tersedot dalam sekejap. Saya tidak tahu berapa lama, dan Landen Sen hanya merasa otaknya pusing, seolah-olah dia telah menempuh waktu dan ruang. Ketika dia membuka matanya lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah datang ke daerah yang tidak dikenal. Langit dan bumi berwarna abu-abu, banyak kilat menembus langit, binatang buas raksasa dan liar yang tak terhitung jumlahnya terinjak-injak di bumi, mengejar dan membunuh di langit. Seekor binatang buas yang berjalan di awan dengan tanduk ganda terlahir pertama, unicorn hitam yang agung, roh guntur yang keras, luan biru dengan cahaya warna-warni, dan keras seperti gunung. Di sini adalah. Landen Sen terkejut, seolah-olah dia datang ke dunia kuno di masa kekacauan. Saya melihat pola kera emas di dada saya dan pola rok emas di bagian belakang secara bersamaan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Segera setelah itu, Landen Sen juga menjadi kera besar Kingshan dan Lei Peng, berdiri di tanah ini. Dalam kelompok binatang buas purba raksasa liar, naga kristal ajaib bertanduk ganda pertama lahir keluar, dan sepasang mata muram menatap kera raksasa Kingshan, penuh niat membunuh, dan aura itu sekuat gunung, membuat Landen Sen merasa mematikan. Terancam. Sebelum Kingshan Great Ape bisa bereaksi, dia terkoyak oleh Demon Crystal Dragon. Balok bersayap emas menukik ke bawah, dan Lei Peng merasa bahwa dia diselimuti oleh niat membunuh yang kuat, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Mata tajam Winged Golden mengandung sedikit kemiringan, dan dia menelan Lei Peng secara langsung. Dalam adegan yang melumpuhkan, Landen Sen melihat jiwanya terbang menjauh, dan seluruh tubuhnya didirikan. Tidak. Ini palsu, semuanya palsu. Landen Sen berkeringat, bermeditasi dalam hati. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh ilusi semacam ini setelah mengalami musibah iblis jantung? Benar saja, di bawah perlawanan kuat dari kemauannya, adegan di sekitarnya secara bertahap berubah dan berubah. Dalam sekejap mata, pemandangan di sekitarnya berubah menjadi hutan berkabut, dipenuhi kabut putih, dan jarak pandang kurang dari 100 meter. Ada jalan panjang di hutan, aku tidak tahu kemana arahnya. Landen Sen menyipitkan matanya dan melihat sekeliling sebentar, ilusi ini memberinya perasaan yang sangat nyata. Apakah itu suhu, kelembaban, bau di hutan, atau bahkan kelembutan tanah di bawah kaki Anda, semuanya tampak sangat nyata. Tidak, ini pasti masih ilusi. Landen Sen yakin bahwa pengetahuannya tidak mungkin salah. Dia sangat ingin tahu. Dia jelas diseret ke aula utama Istana Tianxing oleh cahaya itu. Bagaimana dia bisa melihat ilusi aneh? Tidak dapat menemukannya, Landen Sen secara naluriah merasakan bahwa dalam ilusi ini, dia benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama, dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Landen Sen juga bingung apa yang harus dilakukan. Dia selalu merasa bahwa ilusi ini agak akrab, seolah-olah dia sedang menguji sesuatu. Terlalu malas untuk berpikir, Landen Sen menatap bagian depan jalan hutan dengan mata suram, dan berjalan maju dengan cepat.
Tidak lama setelah dia pergi, Landon Sen berhenti tiba-tiba, dan hatinya kaget, dia menemukan mayat terbaring di bawah pohon besar di depannya. Ini adalah... Landon Sen tidak terkejut ketika melihat mayat itu, tetapi pemandangan itu seperti pola ajaib di lembah Suanyu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa udara keruh dari hutan peta magis diserap, dan kabut di sini tidak merusak daging. Bab 1627, Bone Ring Resonance. Landon Sen tidak bisa memahaminya, bukankah pola ajaib yang ditetapkan oleh Kaisar Suanyu ini sebagai ujian? Mengapa ada di aula utama Istana Tianxing? Apakah ini suatu kebetulan? Pola magis tidak unik untuk Kaisar Suan. Saya terlalu malas untuk khawatir tentang hal-hal ini. Landon Sen hanya ingin menentukan apakah ini adalah pola magis, dan hanya berjalan melalui hutan dengan kecepatan tinggi. Benar saja, tidak lama setelah berjalan, ada mayat biksu lain di bawah pohon besar. Landon Sen menyipitkan matanya, dan dia sepenuhnya yakin bahwa ini adalah pola ajaib. Dia tidak lupa metode cracking arai peta ajaib. Landon Sen berjalan menuju kedalaman hutan, membawa semua mayat yang dia temui di hutan di punggungnya. Seperti pola magis Suanyuegu, ada 9 mayat di hutan. Berjalan sepanjang jalan, Landon Sen membawa total 8 mayat. Ketika dia melihat yang terakhir, semua mayat tiba-tiba menjadi hidup. 9 mayat menyerang Landon Sen pada saat yang sama. Tidak seperti pembentukan pola magis Suanyuegu, 9 mayat saat ini semuanya boneka, dan mereka semua dibudidayakan di tahap tengah Yuan Ying. Kesulitan dari pola magis terletak pada menghancurkan formasi, dan 9 boneka di tahap tengah Naschen Sol tidak sulit untuk dihadapi oleh Landon Sen. Kekuatan tempur gabungan dari 9 boneka jauh lebih sedikit daripada raksasa api di luar kuil. Landon Sen menghabiskan beberapa upaya untuk membunuh 9 boneka dengan lancar. Setelah boneka itu dihancurkan, ilusi menghilang, dan pemandangan di hutan terus berputar dan berputar. Landon Sen merasa otaknya semakin berat, tiba-tiba matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Putranya. Putranya. Teriakan tergesa-gesa Seira datang dari telinganya, dan Landon Sen membuka matanya, pusing. Tanpa sadar melihat sekeliling, Landon Sen sudah berada di aula terpencil. Aula penuh sesak napas, paviliun emas, pilar batu giok, dan perhiasan, semua dihiasi dengan mutiara, dan aula bersinar dengan cahaya, memberi orang perasaan mewah yang ekstrim. Bahkan, ada aroma memabukkan di aula. Aroma ini sangat unik, seperti mus biru, yang tampaknya melunakkan kesadaran orang. Seira, sudah berapa lama aku koma? Landon Sen menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan buru-buru bertanya. Putranya dalam keadaan koma kurang dari 10 menit. Aku benar-benar tidak mengira pintu masuk aula Istana Tianxing memiliki jajaran hantu yang menakjubkan. Seira mengandalkan jimat darah dan cahaya ilahi untuk menghindari jatuh ke jajaran ilusi. Nak, kamu bisa aman. Benar-benar. Hebat. Seira terengah-engah, kata-katanya sedikit tidak jelas, dan dia tampak sangat lelah. Landon Sen mengalihkan pandangannya ke pintu aula-aula utama, dan melihat cahaya putih melayang di depan pintu aula. Ini sepertinya menjadi mata susunan hantu. Di aula utama Istana Tianxing, ada arai ajaib di pintu masuk. Selama seorang beku membuka pintu gerbang aula utama Istana Tianxing, ia akan ditelan dan dihisap oleh jajaran hantu, jatuh ke dalam koma. Hanya Seira yang menggunakan pesona darah dan cahaya ilahi, dan tidak terpengaruh oleh jajaran hantu. Landon Sen dan Vera tertangkap basah. Karena Landon Sen telah memecahkan formasi peta sihir, dia bisa mematahkan formasi begitu cepat. Landon Sen tersadar sedikit. Melihat penampilan Seira, dia segera bertanya dengan khawatir, Seira, ada apa denganmu? Penggunaan berlebihan dari pesona darah dan cahaya ilahi, mengakibatkan melemahnya kekuatan jiwa dan roh yang buruk. Wajah Seira Kiau penuh kelelahan dan mengantuk, dan tubuhnya yang halus bergetar, seolah-olah dia bisa tidur kapan saja. Dia benar-benar khawatir tentang keselamatan Landon Sen sekarang, jadi dia mencoba membangunkan Landon Sen dengan sedikit energi. Melihat bahwa Landon Sen aman dan sehat, dia akhirnya merasa lega. Oke, Seira, tidurlah, serahkan saja padaku di sini. Landon Sen menepuk bahu Seira yang harum dan berbisik pelan. Dia bisa merasakan kondisi Seira sangat buruk, dan jika dia tidak istirahat dengan baik, dia mungkin menderita beberapa kerusakan. Untuk membantu Landon Sen membuka formasi surga 9 yang mendalam, Seira benar-benar mengkonsumsi terlalu banyak pesona darah dan cahaya, yang telah melebihi beban yang bisa ditanggung tubuh. Seira masih ingin memegangnya, tetapi dia tidak bisa menahannya lagi, dia harus membuat, yang lembut, dan kemudian dia jatuh ke tangan Landon Sen, matanya yang indah tertutup, dan dia tertidur dengan manis. Terima kasih, istirahatlah dengan baik. Landon Sen menghela nafas dengan ringan, menyentuh kepala Seira, dan memasukkannya ke dalam tas binatang buas. Seira juga sangat menderita mengikuti dirinya sendiri, dan Landon Sen merasa sedikit malu. Tanpa memikirkan tugas, Landon Sen segera memusatkan perhatiannya pada aula di sekitarnya. Vera pingsan tidak jauh dari Landon Sen, pingsan dan pucat.
Landon Sen segera melangkah maju, membantu Vera, menamparkan putihnya seperti salju di wajahnya beberapa kali, dan berseru, "Hei, Vera, saatnya bangun." Tidak peduli bagaimana Landon Sen memanggilnya, Vera tidak bereaksi sama sekali, itu pasti jauh di dalam ilusi. Jika dia terbangun secara paksa, itu mungkin akan menyebabkan kerusakan besar pada roh Vera. Landon Sen mengerutkan alisnya dengan erat, dan bola energi perang suci yang melonjak dari telapak tangannya, perlahan-lahan mengalir ke kepala Vera. Semangat Juang Seng yang tidak hanya memiliki kemampuan mengusir kejahatan dan menghindari kekotoran, tetapi juga memiliki efek menstabilkan pikiran. Roh perang suci yang dikirim ke kepala Vera harus membantunya mengatasi ilusi. Setelah melakukan semua hal ini, Landon Sen hanya mengesampingkan Vera. Dia sudah membantu, dan itu tergantung pada apakah Vera bisa keluar dari ilusi sendiri. Untungnya, tidak ada kabut spiritual dan racun di aula ini, kalau tidak, ia tidak akan bisa tahan lama. Landon Sen menarik napas dalam-dalam, bermeditasi selama beberapa menit, dan rohnya perlahan-lahan pulih sepenuhnya. Pertama, boneka api raksasa yang menjaga aula, dan kemudian susunan ajaib di pintu masuk aula. Aula utama Istana Tianxing dipertahankan dengan sangat ketat sehingga jika tidak ada harta, Landon Sen dengan datar tidak mempercayainya. Mungkin perintah langkah besar ada di suatu tempat di aula. Landon Sen sedang dalam mood tinggi dan segera berdiri. Pada saat ini, pemandangan yang tidak terduga muncul. Berdengung. 5 cincin tulang 9 warna di tangan kanan Landon Sen dan 1 cincin tulang 9 warna di tangan kirinya tiba-tiba muncul. 6 cincin tulang mengerang pelan, yang beresonansi. Tidak. Landon Sen terkejut, matanya melebar. Keenam cincin tulang di tangannya dapat beresonansi sangat kuat, hanya mungkin cincin tulang baru telah muncul. Dan itu di aula ini. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Landon Sen terkejut sekaligus senang. Dia awalnya datang dengan perintah pindah yang besar, tetapi secara tak terduga menemukan keberadaan cincin tulang 9 warna yang baru. Aula itu kosong, seolah-olah telah dievakuasi, dan tidak ada yang mencolok. Kecuali 2 baris meja panjang di kiri dan kanan, hanya ada meja giok di depan kursi Jin Luan, dan lukisan kuno yang sangat indah di dinding di belakang kursi Jin Luan. Tatapan Landon Sen pertama kali tertarik oleh lukisan kuno, dan melihat 3 keindahan menakjubkan yang dilukis dalam lukisan itu. Namun, keindahan dalam lukisan itu berbeda dari peri-peri yang anggun. 3 keindahan dalam lukisan itu bahkan menggaruk-garuk kepala, gaunnya setengah tertutup, dan mereka berpakaian dengan berani, sedikit mirip dengan erotisme sekuler. Lengan batu giok penuh pesona.